banyak berteman dengan beberapa teman-teman pengusaha. Dari keluhan-keluhan mereka itu mulai saya mendapatkan gambaran tentang kondisi anak muda sekarang, di mana lebih cenderung abai dengan lingkungan sekitarnya. Kemudian tidak paham atau belum berpikir tentang masa depan mereka. Mereka mau jadi apa setelah mungkin tamat sekolah, dan apa yang harus mereka isi dengan waktu-waktu luang mereka setiap harinya. Kenalkan, nama saya Suginto, usia saya 20 tahun. Saya berasal dari Desa Yartan Kulon, Kecamatan Kananghaur, Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat. Menurut saya, soft skill ialah suatu kegiatan yang dimana untuk merubah pola pikir khususnya anak muda. Baik itu dari pola pikirnya, kemudian ada tambahan skill-skill tertentunya. Yang membuat saya termotivasi untuk ikut soft skill ini karena pembelajaran-pembelajaran yang dikasihkan itu sangat menarik dan itu bisa merubah apa yang ada pada diri kita, dan kemateriannya itu sangat mendobrak diri sendiri. Karena soft skill ini mempunyai materi-materi yang kita tidak bisa dapatkan di luar sana. Pemasaran lah tentang penjualan barang-barang ataupun masakan kuliner gitu. Yang pertamanya menambah wawasan ilmu pengetahuan, dan kedua merubah sikap karakter mental yang kurang baik, mulai dari percaya diri, menghargai waktu, kepemimpinan, komunikasi, sama tanggung jawab. Soft skill menurut saya itu sangat luar biasa pentingnya, apalagi untuk kemampuan berkomunikasi anak-anak muda, kemampuan maju di dunia kerja, karena memang di era saat ini anak-anak muda kita banyak yang bisa secara teknis, tapi ternyata begitu dilihat kemampuan berkomunikasinya, kemampuan mengambil keputusan, berada dalam tekanan masih kurang. Pada kegiatan soft skill yang saya lakukan kemarin-kemarin, ada tema tentang wawancara kerja, ada juga wawancara atau komunikasi antara orang yang lebih tua dari kita, orang yang lebih muda dari kita, atau teman sebaya. Nah, di situ saya bisa terapkan di dalam wawancara kerja, saya terapkan kepada HRD gitu. Dalam proses wawancara interview, kemudian dalam pekerjaan ada yang lebih tua, ada yang lebih muda, dan ada yang teman sebaya. Itu saya terapkan komunikasinya, Mas. Awalnya malu-malu, sekarang ya sudah bisa berkomunikasi lebih efektif. Yang saya dapatkan dari soft skill adalah saya lebih berani untuk berkomunikasi dengan orang yang lebih dewasa. Kemudian ketika ada forum perkumpulan dalam soft skill ataupun apapun, bisa memberikan saran dan kritik kepada mereka. Awalnya saya kurang percaya diri. Dengan adanya soft skill, dengan materi percaya diri, saya bisa lebih percaya diri di hadapan teman-teman, bisa lebih bertanggung jawab lagi, dan bisa berpikir lebih kreatif dan inovatif untuk mengembangkan usaha. Soft Skill adalah program yang membantu kami untuk mengasah kemampuan komunikasi, percaya diri, bahkan keterampilan usaha kami. Program ini telah dilaksanakan di antaranya di Indramayu, Maros, Pangkajene, dan Kepulauan Baru, Kendari, Baubau, dan Wakatobi. Program ini telah membantu pemuda untuk mendapatkan potensi terbaik dari diri mereka. Ya, yang awalnya biasa kan sebelum mengikuti soft skill ini agak malu-malu tuh berbicara di depan orang banyak. Tetapi setelah saya mempelajari materi tentang percaya diri di sekolah maupun di lingkungan masyarakat itu cara bicaranya sudah nggak ragu-ragu lagi. Yang tadinya anak-anak kita itu jangankan untuk mengeluarkan pendapat secara umum, untuk bertanya ringan pun itu mereka malu. Dan mereka diajar untuk bagaimana mengasah keterampilan, juga dia merubah ini perilaku, jiwa, karakter. Ya, karena orang mau dengar kita karena dari bahasa yang santun, dari mengkomunikasikan yang baik. Setelah belajar pelatihan mulai dari percaya diri,
bisa berkomunikasi sesama masyarakat maupun orang luar. Ya, sebelumnya mereka sama sekali tidak mau terbuka. Ternyata setelah mereka ikut soft skill, mereka lebih terbuka, akhirnya masalah yang mereka hadapi pun terentaskan. Merubah hidup seseorang, kayak masa depan lebih menjamin. Jadi seumpama jika saya diberi kesempatan atau kepercayaan kepada orang tua maupun teman-teman saya yang ada di sekitar saya bisa menjalankannya dengan penuh tanggung jawab saya yang sudah diberikan kepada orang tersebut. Mimpi saya ke depannya setelah mengikuti soft skill ini membangun rumah makan bersama tim maupun keluarga saya. Kegiatan soft skill ini berlanjut bukan kepada diri saya sendiri, melainkan ada generasi-generasi selanjutnya gitu. Insya Allah kalau sudah jadi kayak gerai besar, bisa order-order kemana. Semoga ke depannya soft skill ini Membuat anak-anak muda yang ada di desa ataupun di pelosok bisa lebih maju lagi dari sebelumnya dan bisa merekrut mereka menjadi pemuda yang lebih baik lagi dan menggapai masa depannya. Terima kasih untuk hadir di keseharian kami, membantu kami menemukan potensi terbaik kami. Karena kini, kami mampu menjawab dan menghadapi segala tantangan yang akan datang. Mampu berdaya, mampu bersaing dengan kondisi terberat sekalipun. Untuk terus berkembang dan menjadi pemuda yang penuh dengan semangat. Terima kasih.